Hai guys, welcome to my channel again guys. Dulu kalau masalah timnas sepak bola kita susah berkembang, kadang-kadang pikirannya kan selalu begitu. Eh, Kompetisi Liga 1 lah yang kurang kompetitif, atau kultur budaya sepak bola kita lah yang ibaratnya yang suka gerasa gerusu dalam membawa bola, asal lari cepat tanpa perhitungan, umpan asal-asalan pasti nggak benar. Ya itu sih memang benar kan, benar pakar-pakar bola juga emang seperti itu. Di tipikal pemain-pemain kita kan memang seperti itu. Sebenarnya yang jadi akar permasalahannya tuh apa gitu, kita selalu menyalahkan kan kompetisi, pembinaan usia dini kita emang kurang gitu. Nah, kalau dulu saya pikiran gue itu memang kalau pembinaan usia dini kita kan nggak kayak mungkin negara-negara maju, kayak negara Jepang atau apa, yang dari SD, SMP, SMA itu udah ada kompetisinya gitu. Cuma kan udah ada Elite Pro Academy, jadi gue pikir minimal-minimal ada lah untuk pengembangan gitu. Tapi setelah gue menonton beberapa cuplikan video lah atau podcast dari mereka yang peduli dengan sepak bola, yang berkecimpung dengan dunia sepak bola, mantan pemain, gue melihat ada hal yang lebih parah dari itu gitu. Kenapa pengembangan usia dini kita sulit gitu loh, maksudnya kayak gitu-gitu aja gitu loh, ada peningkatan atau apa. Yang pertama, dari segi pendanaan, bukan dari negara kita nggak punya dana sebenarnya, maksudnya negara apa, dari pemerintah itu sebenarnya ada dana khusus untuk pembangunan olahraga Indonesia. Nah ini gue dapat dari uh, postingan dari salah satu mantan dubes kita yang dulu pernah bikin heboh gara-gara bikin surat terbuka yang menyatakan kekecewaannya pada program naturalisasi, yaitu Pak Telik Gonta. Nah kisahnya dia bertemu, masih dalam keadaan kesel nih dengan program naturalisasi ya, bertemu dengan temannya, kawan lamanya Pak Nirwan Bakri, yang udah lama berkecimpung di dunia olahraga Indonesia untuk pengembangan bibit-bibit usia muda untuk sepak bola terutama. Nah di situ dia menumpahkan unek-uneknya. Dia bertanya, kenapa sih kita kok sekarang menggenjot program naturalisasi? Kenapa tidak mengembangkan bakat-bakat akar rumput kita gitu? Apakah bakat-bakat di Indonesia sudah habis? Dan gitu. Nah dijawablah oleh Pak Nirwan Bakri, program seperti itu ada, keinginan kita seperti itu ada, tapi masalahnya fakta di lapangan tidak semudah itu. Jadi dari pemerintah untuk dana pengembangan atlet-atlet usia muda atau pengembangan olahraga itu ada triliunan rupiah lagi. Tapi masalahnya rata-rata dana itu difokuskan untuk cabang-cabang olahraga yang lebih cepat menghasilkan medali. Sebagai contoh yang paling banyak ya bulu tangkis. Ya kalian tahu sendiri, bulu tangkis itu dalam 1 tahun bisa berapa event kan gitu. Berapa event, berapa atlet bisa bertanding. Jadi peluang untuk mendapatkan banyak medali dalam setahun itu besar gitu loh ibaratnya. Sementara sepak bola yang pertandingan setahun sekali mungkin belum tentu untuk pertandingan resmi ya gitu. Contoh AFF aja 2 tahun sekali kan gitu.
apalagi Piala Asia atau Piala Dunia yang 4 tahun sekali. Nah, dianggap terlalu lambat menghasilkan medali itu, menghasilkan prestasi, sehingga dana untuk ke pengembangan sepak bola, terutama untuk yang bisa digunakan di usia dini, itu sangat sedikit. Hanya sebagian kecil dari dana yang dikucurkan pemerintah. Karena sebagian besar sudah diambil untuk cabang-cabang olahraga lain yang lebih cepat menghasilkan prestasi, cepat menghasilkan medali. Jadi itu sebab Pak Erick Thohir sempat mengatakan bahwa untuk pengembangan timnas dia aja butuh minimal 500 miliar sampai 1 triliun. Dan dia harus mencari itu dalam bentuk sponsor gitu. Karena dari pemerintah, seperti gue bilang tadi, ada pun dana, tapi masalahnya hanya sebagian kecil yang masuk ke sepak bola gitu. Jadi sebagian lain sudah diambil ke cabang yang olahraga yang lain gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak ada dana, ya gimana mengembangkan kan gitu. Mengembangkan bakat usia muda kan butuh dana semua untuk misalnya mengadakan kompetisi segala macam, kompetisi usia muda gitu kan, kompetisi kelompok umur, itu kan semua butuh dana. Karena sponsor kan sulit lah, karena sponsor mikir juga ini menguntungkan atau enggak ya, menghasilkan audiensi yang besar apa enggak ya, karena mereka kan sponsor otomatis kan mempromosikan produk mereka. Kalau dianggapnya kompetisi itu sedikit mungkin perhatiannya, ya mereka mikir-mikir gitu. Jadi ya pendanaan itulah yang salah satu hal yang sangat mempengaruhi pembinaan usia muda di negara kita gitu. Nah yang kedua, yang bikin gue miris guys, gue waktu itu menonton podcast yang bintang tamunya mantan main bola, salah seorang mantan main bola. Dan dia mengungkapkan sisi gelap dari pembinaan usia muda kita, usia dini itu loh, anak-anak kelompok bawah umur itu. Dan yang disorot adalah pembinaan yang nggak main-main ini, di Pro Elite Academy. Nah kalian tahu sendiri kan setiap klub itu kan mempunyai, klub liga di Indonesia kan pasti mempunyai Elite Pro Academy masing-masing, di mana mereka membina usia-usia muda, bibit-bibit untuk dipromosikan ke klub, bisa di senior apa U21 dulu atau di senior nanti mana tahu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak ke klub mereka sendiri, mungkin bisa dijual ke klub lain kan gitu. Itu kan udah biasa di luar negeri kan memang seperti itu juga. Akademi kan menghasilkan bibit-bibit yang bisa mereka gunakan sendiri, bisa juga untuk dijual ke klub lain untuk menghasilkan uang kan gitu. Itu nama bisnis kan, perputaran industri sepak bola. Tapi yang bikin miris, biasanya kalau di negara-negara yang kompetisinya bagus, untuk bisa masuk Elite Pro Academy, semacam Elite Pro Academy, itu kan melalui seleksi yang sangat ketat. Jadi pendaftaran, seleksi lagi, seleksi awal, seleksi ini, sampai menemukan beberapa pemain yang menurut mereka berkualitas, berbakat, barulah bisa masuk akademi. Karena dari sana mereka akan memoles dan mengembangkan bakat yang sudah ada itu, dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi pemain yang bagus. Nah, kata si mantan pemain bola ini, di Indonesia ini malah parah sistemnya. Karena biasanya kan di Indonesia untuk Elite Pro Academy itu kadang-kadang hanya sebagai simbol aja gitu loh. Jadi mereka tidak membina dari nol, itu maksudnya dari kelompok usia di bawah U15 lah, U15 enggak. Jadi enggak mereka membina dari situ terus dijangka U15, U17, 21, 23. Jadi mereka mencomot dari SSB yang di sekitar mereka gitu lah. Mencomot, mereka enggak mau pusing membina dari kecil, mereka mencomot. Dan parahnya sebagian dari yang dicomot itu bukan karena kualitas,
tapi karena orang tuanya mampu membayar agar anaknya bisa masuk Elite Pro Academy. Kadang nominalnya sampai 20, di atas 20-30 juta untuk satu anak. Jadi misalnya ada orang tua yang pengen anaknya masuk akademi, Pro Elite Academy, mereka membayar ke akademi tersebut agar anaknya bisa diterima. Yang jadi masalah kan kalau anak tersebut punya bakat, oke, mungkin masih mending. Tapi kalau anak itu tersebut tidak punya bakat, tidak punya skill, dimasukkan ke akademi hanya biar memenuhi impian orang tuanya, ya apa jadinya gitu loh. Sementara mungkin ada banyak yang belum punya bakat, yang masih banyak anak-anak yang punya bakat, punya skill, tapi karena tidak mampu orang tuanya, tidak dilirik gitu loh. Karena tidak menghasilkan bagi akademi. Karena kan lumayan kan, berapa anak masuk, sekali masuk misalnya 20 anak kali 30 juta, berapa? 600 juta. Itu dana akademi kan gitu. Jadi ya gimana ya? Jadi bisa mengerti gitu kenapa dulu legenda timnas kita itu Kurniawan Dulianto yang pernah bermain di Italia gitu kan, di Sampdoria. Dia menyatakan dengan sambil benar-benar gini bahwa pembinaan bibit-bibit muda di Indonesia sangat menyedihkan. Karena dari kecil mereka tidak dididik untuk menjadi seorang profesional. Ya gimana mau profesional kalau sistemnya seperti itu? Kalau orang yang benar-benar masuk karena skill tanpa dia melalui sistem uang, karena benar-benar skill, kemampuan, bakat, melalui seleksi yang ketat dia bisa masuk, dia akan merasakan ada hasrat perjuangan kan gitu. Wah, gue susah payah nih bisa masuk, gue harus mau, gue harus bisa kan gitu. Dan otomatis itu merupakan impian mereka, sehingga di negara maju pemain bola benar-benar menjadikan sepak bola itu sebagai mata pencaharian mereka gitu. Sementara di Indonesia banyak yang hanya sekedar sambilan gitu, sekedar hobi. Ya nggak ada yang salah mungkin dengan itu. Tapi kalau mereka benar-benar menjadikan itu sebagai mata pencaharian, menjadikan profesi, semangatnya kan beda. Sehingga mereka bisa lebih profesional dan bersikap. Nah, itulah yang menyebabkan pembinaan di Indonesia ini seperti gimana gitu. Pemain kita tidak sulit untuk menjadi profesional di saat mereka sudah senior, karena dari kecil mereka sudah dasarnya sudah salah gitu loh. Jadi selama ini belum bisa ditangani akan selalu begitu, akan selalu sulit. Jadi jangan salahkan jika nanti ladang pemain lokal kita akan diambil pemain diaspora, main naturalisasi, karena ya pemain lokal kita tidak ada semangat untuk berkompetisi gitu, karena dari kecil emang didikannya seperti itu. Ya harapan kita sih ini bisa berubah pelan-pelan, walaupun mungkin butuh berpuluh tahun mungkin ya. Dan suatu saat nanti mungkin bisa kita lebih baik, pemain-pemain kita kan bisa menghargai apa itu profesionalismenya gitu. Itu harapan gue, semoga bisa terwujud di masa akan datang. Oke, sekian dulu dari gue guys, informasi dari gue. Mohon semoga berguna. Mohon like dan subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Oke, makasih.